Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Siti Rosmiati dari kelas R1C Bahasa Indonesia. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil resensi buku yang berjudul Islamophobia di Indo-Pasifik. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang munculnya fenomena Islamophobia, yang dimana berawal dari meningkatnya aksi terorisme dan radikalisme yang menggunakan atribut agama Islam pasca serangan Al-Qaeda di Amerika Serikat tepatnya pada September 2001, yang dimana telah menimbulkan ketakutan terhadap Islam dan umat Islam atau yang disebut dengan Islamophobia. Hal ini memicu penolakan, kebencian, dan sentimen anti-Islam dan anti-Muslim di berbagai negara, terutama Eropa Barat dan Amerika Serikat. Fenomena ini juga terjadi di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, dan sentimen ini juga meningkat di Myanmar sejak tahun 2012. Selanjutnya, kita akan membahas hakikat Islamophobia. Islamophobia diibaratkan upaya untuk memperkenalkan kembali dan menegaskan struktur diskriminasi global terhadap umat Islam, yang dimana kesenjangan distribusi sumber daya dipertahankan dan bahkan diperluas. Islamophobia dikaitkan dengan sikap rasisme atau kekerasan anti-Muslim berdasarkan ras atau agama. Sikap ini dapat dilihat sebagai sikap atau perilaku yang bermusuhan terhadap umat Islam yang didasari dari pemahaman sempit, pola pikir liberal barat, dan sekularisasi yang tidak dapat mengakomodasi agama lain seperti Islam. Poin selanjutnya yaitu keterkaitan Islamophobia dengan keamanan. Dalam buku Islamophobia di Indo-Pasifik ini didapatkan contoh sebagai berikut. Pertama, isu rasisme yang terjadi terhadap warga Turki beragama Islam di Eropa. Kedua, persekusi dan penolakan terhadap warga etnis Rohingya di Myanmar. Dan ketiga, penembakan terhadap umat Islam yang sedang bersembahyang di dua masjid di Selandia Baru oleh warga Australia, yang dimana ketiga contoh tersebut menunjukkan bahaya dari menguatnya sentimen Islamophobia terhadap umat Islam. Hal ini berarti Islamophobia menjadi ancaman yang nyata serta potensial bagi keamanan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Islamophobia lebih dalam lagi, dari mulai seluk-beluk, penyebab, hingga bentuk Islamophobia di beberapa negara di Indo-Pasifik. Hal yang akan kita bahas pertama kali adalah Islamophobia yang terjadi di negara India. Pada masa Kekaisaran Mughal yang berkuasa sejak abad ke-16 hingga ke-18 di India, Kekaisaran Mughal memang saat itu beragama Islam, namun kerap melakukan penindasan terhadap umat Hindu. Hingga akhirnya pada abad ke-18, Inggris berhasil merebut Kekaisaran Mughal dan melihat umat Islam sebuah ancaman dan musuh. Sebaliknya, umat Hindu diberi sikap akomodatif oleh Inggris karena dapat menerima Inggris. Sejak saat itu, Inggris menerapkan kebijakan pemisahan di level masyarakat antara umat Hindu dan Islam. Hal ini mengakibatkan permusuhan umat Hindu dan Islam yang akhirnya memicu pemisahan negara India dengan Pakistan. Bentuk Islamofobianya sendiri yaitu pertama, penyerangan yang dilakukan umat Hindu terhadap umat Muslim dengan cara membunuh atau memperjualbelikan daging sapi. Kedua, pria Muslim juga menjadi target kelompok radikal karena diyakini melakukan jihad cinta, yaitu menikahi umat Hindu untuk mengubah keyakinan mereka. Dan pada beberapa wilayah juga bahkan menjadi tindak kekerasan massal dan genosida, serta dihancurkannya Masjid Babri di Ayodhya, Uttar Pradesh, karena umat Hindu yakin bahwasanya masjid tersebut tempat lahirnya Dewa Rum. Selanjutnya, kita akan membahas Islamophobia yang terjadi di Myanmar. Persekusi yang dilakukan umat Buddha di Myanmar terhadap warga Rohingya yang beragama Islam serta umat Islam lainnya dapat dikatakan sangat buruk dan berlangsung secara terus-menerus. Aksi intoleransi berbasis rasisme dan sentimen anti-Islam telah terjadi sejak Myanmar masih berbentuk kerajaan. Kondisi tersebut masih berlanjut hingga tercapainya demokratisasi di Myanmar. Sejak kerusuhan Mandalay tahun 1997 hingga memasuki demokratisasi, bentuk persekusi yang dilakukan masih sama. Kekerasan tersebut berupa pembunuhan massal umat Muslim yang sedang berdoa, menghancurkan masjid, membakar Al-Quran, serta merusak pemukiman dan properti umat Muslim hingga vandalisme masjid.
Selanjutnya, kita akan membahas Islamofobia yang terjadi di Thailand. Berbeda dengan Myanmar dan India, Islamofobia di Thailand terjadi karena masyarakatnya sendiri, yang dimana terdapat paham kebangsaan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, atau biasa disebut sebagai gerakan etno-nasionalis di wilayah Thailand Selatan yang dimana merupakan perbatasan Thailand dan Malaysia. Islamofobia di Thailand terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari diskriminasi hingga aksi kekerasan. Bergeser ke negara Korea Selatan, Islamofobia di Korea Selatan berlatar belakang karena xenofobia atau ketidaktahuan masyarakat Korea Selatan terhadap umat Muslim yang kebanyakan adalah pendatang. Nasionalisme yang kental diwarnai oleh pengaruh kekristenan dan Buddha dalam politik dan masyarakat. Sebenarnya bukan masalah umum bagi Muslim yang tinggal di Korea, namun permasalahannya adalah terjadi ketika media barat menyebarkan berita aksi terorisme berbasis agama Islam dan memberikan stigma buruk. Disitulah sikap diskriminasi mulai terjadi. Dari media, baik cetak maupun sosial, dikatakan memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik tentang Islam. Isu-isu Islam di Korea menggunakan istilah teror, perang, konflik, dan diskriminasi seksual dalam berbagai deskripsi tentang Islam. Beralih ke negara kita yaitu Indonesia, yang merupakan salah satu negara di Indo-Pasifik yang mayoritas adalah Islam. Umat Islam di Indonesia terbagi dalam beragam aliran, mulai dari tradisional, modern, moderat, hingga fundamental dan radikal. Umat Islam di Indonesia juga menjadi pendukung partai politik, mulai dari yang religius hingga nasionalis. Dengan adanya pengelompokan di antara umat Islam tersebut, maka adanya tegangan pada kelompok yang tidak sepaham. Contohnya saja moderat versus radikal dan tradisional versus modernis. Ketegangan tersebut memang tidak terlihat pada dunia nyata, melainkan sangat jelas dalam dunia maya mengenai ujaran kebencian karena berbeda aliran atau berbeda pilihan partai. Contohnya saja itu terjadi pada Pilpres 2019, yang dimana terdapat istilah kadrun untuk menyebut pendukung Prabowo dan cebong untuk menyebut pendukung Jokowi. Terdapat dampak Islamofobia di Indo-Pasifik, diantaranya pertama, tindakan diskriminatif pemerintah Thailand, Myanmar, dan India berdampak pada kredibilitas negara. Kedua, ketegangan akibat Islamofobia di Thailand, India, dan Myanmar berdampak instabilitas keamanan dan politik di dalam negeri. Dan ketiga, pada Indonesia, ketakutan terhadap kelompok Islam terjadi pada kelompok non-Muslim, terutama Kristen Protestan, yang mengalami intoleransi dan terorisme yang terjadi karena tidak memahami perbedaan yang terjadi di antara kelompok Islam. Dan terakhir, yaitu langkah strategis ASEAN dalam menangani Islamofobia. Yang pertama, deklarasi HAM ASEAN yang disepakati pada tahun 2012. Kedua, melakukan pendekatan dengan negara anggota dan negara mitra, terutama Korea Selatan dan India. Yang ketiga, membawa serta mendiskusikan isu pelanggaran HAM yang menyangkut Islamofobia ke dalam konferensi ASEAN. Sekian hasil resensi dari buku yang berjudul Islamofobia di Indo-Pasifik. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.